Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun saja Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan channel Insan Dongeng. Pada malam ini saya Bang Elgi akan melanjutkan kembali roman klasik Karena Mentua bagian ke-21. Selamat mendengarkan. Lama-kelamaan peristiwa serupa itu berpengaruh juga kepada jiwa orang tua itu, sebab sesungguhnya adat negerinya itu pun masih melekat erat dalam sanubarinya. Tengah ia termenung-menung memikirkan hal itu, terbayang rupa Ramalah di hadapannya, dan tampaklah keramahan Mak Guna kepadanya. Selama berkenalan pula, "Wahai, malang aku ini," keluhnya. Tiba-tiba ia terkejut sebab dengan tak disangka-sangkanya Mak Guna sudah ada di muka tangga serta berseru, "Hei, senang benar kakak duduk." Mak Amin menoleh ke tempat datangnya suara itu lalu tersenyum. Datang kau Guna, mari duduk," sahutnya. "Mana menantu kakak, mana Suryati?" tanya Mak Guna seraya menjenguk ke dalam. "Ia pergi ke pasar dengan si Neng. Sunyi rumah sekarang Guna. Mari duduk di kursi dekatku ini. Engkau hendak kemana? Ke pasar?" "Iya, tidak. Hanya sengaja hendak kemari saja. Anak kakak pergi ke kantor." "Iya, bagaimana di rumah belakang tangsi sekarang? Adakah maju galas menantu?" Kata Mak Guna serta menarik napas panjang. "Bagaimana akan maju kak dengan pokok sekomeng, sedangkan orang bertoko sekarang pun duduk melongo saja?" "Masa Guna?" kata Mak Amin kepada Mak Guna. "Benar kakak, kemarin aku pergi ke pasar Gedang, ke toko si besar. Ia pun mengatakan susah benar, tak ada orang membeli. Sekarang bukankah ramai bulan Tabut? Dari mana-mana orang datang kemari," sahut Mak Amin kepada Mak Guna. "Orang melihat tabut pula yang akan diharapkan. Tak menghangatkan air, susah benar berniaga kakak. Entah barangkali kalau bertoko Gedang, banyak langganan di sana-sini. Tapi jarang orang kita yang begitu ya. Kalau kupikir-pikir, lebih senang orang makan gaji seperti anak kakak, tak menghiraukan lengang ramai pasar. Habis bulan terima uang beratus-ratus. Sungguh beruntung kakak, wahai nasibku." Mak Guna mengeluh pula. Mak Amin tercengang, apa sebab ia selalu mengeluh kalau perkataan anak dan menantunya? Atau tiba-tiba pengharapannya pun timbul di dalam hatinya. Lalu katanya, "Kau dilihat sepintas lalu atau dilihat kulit saja, memang begitu rupanya. Tetapi engkau lupa Guna, bahwa orang makan gaji, umur panjang rejeki beragakan. Tambahan pula engkau tiada tahu bagaimana perasaan dan penanggungan kami sekarang ini. Susah dibalik nan susah, sulit dibalik nan sulit." "Mustahil kakak," sahut Mak Guna kepada Mak Amin. "Engkau hendak mengetahui rahasia keadaan kami. Aku dan anakku baik. Benar Guna, kami ini terbuang rasanya. Di tanah Jawa kami senang, tak terganggu apa-apa. Tetapi di sini, di negeri sendiri, amat banyak kedengaran bisik, desus yang menyakitkan telinga. Banyak gunjing dan sindiran. Bukan main." "Tentang hal apa?" tanya Mak Guna dengan minatnya. "Ku dengar orang selalu memuji-muji nasib anak kakak." "Nasibnya, tetapi perjodohan dengan bininya menjadi gunjing di negeri kita ini." "Oh iya,
karena kata orang bininya orang negeri lain? Bukan, kata Mak Guna dengan ingat-ingat. Nah, itu benarlah yang menyusahkan hatiku, Guna. Sedang orang memuji-muji keelokan paras menantuku, tiba-tiba orang berkata dengan ejekan, sayang menantu kakak itu bukan orang awak. Kau dengar, orang awak, seakan-akan orang awak saja yang perempuan. Tetapi bagaimana penerimaan Ramli sendiri, kakak? Sudah kerap kali ku dengar katanya bahwa ia minta pindah dari sini, biar ku tinggalkan pula negeri ini, dirantau awak senang dan bebas. Demikian katanya kepadaku dengan kesal. Hati siapa takkan susah mendengar kesesal serupa itu. Mengapa hendak pindah? Sahut Mak Guna kepada Mak Amin. Sudah dalam negeri awak, sudah dekat ke kampung awak, hendak jauh pula. Yang bukan-bukan saja, hanya harus dicari akan pengikat dia. Apa akalmu, Guna? Coba katakan kepadaku, barangkali berfaedah. Berbinikan dengan orang awak? Iya, hal itu pun sudah kubayang-bayangkan kepadanya. Tetapi ia tak mau, rupanya ia kasih kepada istrinya. Tetapi adakah tampak olehmu siapa yang patut akan jodohnya? Sahut Mak Amin kepada Mak Guna. Banyak, tak kurang putri alang lawas yang bagus-bagus. Tentang ia tak mau itu, sebab belum dilihatnya yang lebih cantik molek dari anak periangan itu. Dan kalau mau, kukira akan berebut-rebut orang baik-baik seperti putri-putri itu menerima anak kakak. Jangan terlalu menyanjung, Guna. Tetapi engkau tahu orang Padang terhadap kepada orang darat belum juga tulus benar pandangnya. Masa berapa banyaknya orang darat yang berbini di sini jadi menantu sultan-sultan dan marah-marah? Berapa? Ya pendeknya asal ada uang. Akan tetapi benar pula kata kakak tadi, awak dikatakan orang darat bongkong. Dan lagi hal itu belum dapat menghilangkan keberatan orang kita. Sebab perempuan Padang sebenarnya masih dianggap orang rantau juga. Jadi lebih baik, Mak Guna berpikir sejurus. Benar, sebaik-baiknya di kampung kita benar disumpur. Itu pun sudah terpikir olehku, tetapi salahnya Ramli tak mau dipertalikan dengan orang yang belum dilihatnya. Oh, begitu. Kalau hendak dilihat dahulu maka dibeli ya. Boleh juga. Ajak dia pulang, atau di sini pun banyak anak gadis yang lepasan sekolah, pandai keleseh peseh anak orang kita di pasar Gedang. Anak engku Datuk Gempa Alam akan dijodohkan benar dengan anak kakak. Baru tamat sekolah di mana gerangan? Di Lo, bukan Maklo, Guna, tetapi di Mulo, kata Mak Amin yang telah tahu benar akan nama sekolah itu, sebab Ramli bersekolah di sana dahulu. Oh, jadi anak beliau itu keluaran sekolah Mulo? Bagus, bagus. Tetapi ada pula alangannya. Rasa takkan tergigit oleh awak. Biasanya orang kaya itu mencari orang yang sama kaya dengan dia. Rasan air ke air, rasan minyak ke minyak. Jadi masa saudagar besar itu akan mau menerima anak awak? Orang kuli ini jadi menantunya? Tidak mungkin itu, Guna, kata Mak Guna seraya memandang kepada Ibu Ramalah tenang-tenang. Mak Guna berdiam diri, jalan napasnya bertambah cepat. Lama-kelamaan naiklah darah mukanya, seakan-akan membayangkan suatu pengharapan yang sudah lama tersimpan di dalam hatinya. Perubahan itu kelihatan dan terasa oleh Mak Amin. Lalu ia berkata dengan keluhnya, "Malang aku ini, Guna." "Bagaimana, Kak?"
sudah terlambat, kata Maamin kepada Mak Guna. Terlambat bagaimana? Tanya Mak Guna dengan agak pucat mukanya. Kalau aku tahu sejak dahulu bahwa engkau ada empunya ayam kinantan, akan tetapi apa boleh buat, badan hanyut di rantau orang. Ia memandang pula kepada Mak Guna yang makin lama makin pucat warna mukanya dan berdebar-debar hatinya. Kalau aku tahu, kata Maamin pula, maaf, takkan kubiarkan anakku kawin di rantau orang. Masa aku gila, suka mempergemuk kerbau orang seperti sekarang ini. Dan aku pun, kata Mak Guna dengan tiba-tiba sebagai tak terpikir sedikit jua lebih dahulu, tentu takkan menyerahkan ayamku kepada orang lain. Tetapi bajak sudah terdorong ke bencah, bukan? Kata Maamin dengan tersenyum akan meriangkan hatinya. Bukan, kata Mak Guna dengan agak bimbang. Tetapi tiap-tiap pertalian boleh putus, buhul boleh diuraikan. Apa katamu, Guna? Kata Maamin dengan terkejut, akan tetapi sebentar itu juga timbullah harapannya. Apa katamu? Pertalian boleh diputuskan, buhul boleh diuraikan. Apa maksudmu, Guna? Iya, kalau benar-benar Kak Amin suka menyambut untung kami yang malang ini, lebih-lebih untuk anakku itu, sahut Mak Guna dengan sabar. Boleh diikhtiarkan, akan tetapi jangan tergesa-gesa. Ia pun memandang kepada Mak Amin dengan tenang pula. Benar, Guna? Sungguhkah katamu itu? Tanya Mak Amin dengan harap-harap cemas. Sebenarnya tak perlu aku sembunyi-sembunyikan bahwa semenjak aku melihat paras ramalah itu, hatiku sudah cenderung akan dia. Pikirku sudah terhadap kepadanya saja. Sesalku timbul, Guna. Tetapi anakku buruk dan bodoh, Kak, tidak bersekolah, keleseh-peseh, tentu takkan menarik hati anak kakak, dan apalagi Ramli belum pernah lagi bersua dengan dia. Perkara yang pertama itu, Guna, perkara sekolah, tak kuhiraukan. Suryati pun tidak pandai berbahasa Belanda. Tidak, lagi pula aku tahu akan jiwa anakku. Perkara sekolah itu tidak menjadi pikiran padanya, asal mau di rumah. Dalam pergaulan setiap hari, orang boleh belajar juga. Tunjuk menunjuki, ajar mengajari. Dan tentang perkara belum bersua itu, gampang, besok lusa boleh awak berdekatan. Apalagi sekarang bulan tabut, tiap-tiap orang bebas keluar. Jadi di tabut kita persuakan. Kalau begitu, kita harus sama-sama berikhtiar supaya maksud kita sampai. Tentang perkara ramalah dengan lakinya yang tak dapat diharapkan, akan tempat bergantung itu nanti ku selesaikan. Itu tanggunganku. Akan tetapi bagaimana menantu kakak si Suryati itu? Sahut Mak Guna kepada Mak Amin. Mak Amin bermenung sebentar. Benar pula itu, pikirnya. Hal itu susah jua. Sungguh Ramli berkasih-kasihan dengan bininya. Takkan mudah diceraikan. Tetapi mengapa akan sampai begitu benar? Selagi ada jalan lain yang mudah dan lazim dilalui orang, jalan itu saja dahulu dipergunakan, betul? Katanya dengan perlahan-lahan. Hal itu tanggunganku pula. Bagaimana, Kak? Kata Mak Guna menyesakan. Begini, kata Mak Amin dengan tenang. Kalau dimisalkan Suryati tidak diceraikan oleh anakku, tetapi aku usahakan supaya bercerai, maukah engkau jika ramalah bermadu?
Maguna berpikir lama berdiam diri saja, maka katanya di dalam hatinya, "Bermadu, anakku akan bermadu dengan perempuan priangan? Tapi kalau Ramli sudah jadi menantuku, telah dapat oleh Ramalah dengan usahaku, mudah, lagi pula gajinya besar, separuh seorang masih lebih daripada cukup, dan agama mengizinkan laki-laki berbini sampai 4, dan adat pun melazimkan pula demikian. Hampir sekalian laki-laki di sini berbini lebih daripada seorang. Hanya anak muda-muda sekarang yang hendak mengubah-ngubah adat. Sombong, pandir. Padahal ibu-ibu merasa malu kalau anaknya tak berbini lebih dari seorang. Akan tetapi, setelah itu ia pun berkata keras-keras, "Seboleh-bolehnya kakak, jangan sampai Ramalah dipermadukan." Susah itu Guna, sebab ia akan mengambil suami orang, dan anak kakak pun akan merebut istri orang. Iya, akan tetapi, sahut Maguna kepada Ma Amin, "Maksudku supaya Ramli bercerai dahulu dengan Suryati itu. Akan kuusahakan Guna. Jadi sudah putus mufakat kita, mujur. Dan andai kata terpaksa Ramalah bermadu juga, niscaya tak lama Suryati mesti pulang ke negerinya. Mujur engkau beri akal aku ini. Kau lepaskan daripada kesusahan yang mengharu biru pikiranku selama ini Guna. Kita pohonkan kepada Tuhan, mudah-mudahan lekas berhasil cita-cita kita." "Insya Allah," kata Maguna seraya melihat ke dalam rumah dan bangkit berdiri seperti hendak mencari apa-apa dengan senang hatinya. "Hanya pengharapanku, rahasia ini harus ditutup rapat-rapat." Tentu saja Guna," sahut Ma Amin, "yaitu sebelum tercapai maksud kita." Sudah 10 hari kota Padang bertambah ramai daripada biasa. Dari segenap negeri dan dusun yang terletak di keliling kota itu berduyun-duyun dan berasak-asakan orang pergi ke sana. Bahkan dari darat dan rantau pun ada juga aku melihat keramaian tabut. Arak-arakan yang hanya diadakan sekali setahun. Sejak dari tanggal 1 sampai 10 Muharram telah kedengaran bunyi tasak dan dol, gendang dan tabur bersahut-sahutan dengan riuh rendah. Hari pertama tambur orang pulang dari sungai mengambil tanah dengan lagu pulang-pulang, yaitu tanah yang akan dikepal-kepal menyerupai tubuh manusia yang tiada berkepala. Bersambung. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.